Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya Rinaldi Eko Saputro akan menyampaikan materi mata kuliah filosofi pendidikan pemahaman yang telah saya dapatkan. Cakupan pembahasan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu pendidikan pra-kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu pendidikan pasca kemerdekaan Indonesia. Ketiga yaitu praktik pendidikan di Indonesia yang membelenggu peserta didik. Keempat yaitu solusi pendidikan untuk mengatasi dari belenggu tersebut. Memasuki pembahasan yang pertama tentang pendidikan pra-kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah bagi keturunan Belanda dan juga bekerja para buruh pabrik untuk memperlancar dalam berkomunikasi dan jual beli. Sekolah yang dibangun pada masa ini tidak untuk memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi untuk melatih beberapa orang bagi dinas pemerintah Belanda. Nah, dapat disimpulkan bahwa sekolah pada masa ini hanya dapat diakses oleh bangsa Belanda dan para keturunan priayi, dan juga para bangsawan dikarenakan biaya pendidikan yang begitu mahal. Berkat sekolah-sekolah bentukan Belanda melahirkan tokoh-tokoh pahlawan dan cendekiawan di bidang pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Dr. Haji Manwedodiningrat, dan Raden Ajeng Kartini. Pada masa pemerintah kolonial ini juga terdapat sekolah-sekolah seperti Tawan Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 di kota Yogyakarta. Raden Ajeng Kartini juga mendidik anak pribumi secara sembunyi-sembunyi dan juga mendorong perempuan untuk mempunyai keyakinan bahwa memiliki hak yang sama dalam mengejar cita-citanya. Berikutnya yaitu tentang pendidikan pasca kemerdekaan Indonesia. Seiring dengan perkembangan negara Indonesia merdeka, sistem pendidikan mulai ditata dan diatur agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada masa Orde Lama mendirikan Departemen Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, terjadilah dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Pendidikan di era reformasi dan sampai sekarang ini mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan. Filosofi pendidikan Indonesia yaitu pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pembahasan berikutnya yaitu praktik pendidikan Indonesia yang membelenggu peserta didik. Pendidikan yang membelenggu merupakan proses kegiatan yang menyebabkan peserta didik merasa tidak bebas beraktivitas, merasa dibebani, sehingga peserta didik tidak mandiri. Yang terjadi di masyarakat saat ini bahwa pendidikan Indonesia itu kaku dan tidak menjadikan mereka merdeka. Proses pembelajarannya masih menggunakan cara-cara tradisional seperti guru memberikan peringatan secara fisik, model pembelajaran yang berpusat pada guru dengan berasumsi bahwa peserta didik seperti kertas kosong atau transfer knowledge. Memberikan tugas rumah yang harus dikerjakan peserta didik juga akan membebani mereka karena waktu belajar di sekolah sudah dirasa cukup panjang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama pendekatan berbasis proyek. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk belajar melalui proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Peserta didik memiliki kebebasan untuk menentukan topik, mengembangkan solusi, dan bekerja secara kolaboratif. Yang kedua yaitu pendekatan berbasis kompetensi. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan keterampilan
keterampilan dan pemahaman yang relevan dengan dunia nyata. Peserta didik diberi kebebasan untuk mengeksplorasi minat mereka sendiri dan belajar melalui pengalaman praktis. Ketiga, yaitu menggunakan pendekatan berbasis teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat memberikan akses yang lebih luas kepada peserta didik untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Ini dapat membantu memerdekakan peserta didik dalam belajar secara mandiri. Yang keempat, yaitu menggunakan pendekatan berbasis keterlibatan sosial. Melibatkan peserta didik dalam kegiatan sosial dan komunitas dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial, empati, dan pemahaman tentang dunia di sekitar mereka. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada satu model pendidikan yang sempurna. Setiap model memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Penting bagi pendidik untuk memilih dan menggabungkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks peserta didik. Nah, itu tadi pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.